جميع أبنائه يا عبد الله ثم إلى روح محمد نشب عبده ثم إلى روح بعده نشب عبده ثم إلى روح عبد الرحمن محمد نشب عبده ثم إلى روح بعده نشب الجادري ثم إلى روح مسلم الجادري ثم إلى روح مسلم عبد القادر مفتهم وجميع مشايخ المتوفين ثم إلى روح هذا الكتاب ينتغشاهم برحمة المغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung kajian kita pada malam Sabtu yang lalu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ujar sidin faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Ya. Fasal ini menjelaskan tentang najis-najis dan juga menghilangkannya. Ya. Nah, ini termasuk bab yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya, karena ini berkaitan dengan sholat. Di antara syarat sah sholat ini harus suci badan, pakaian, tempat ini daripada najis. Jadi jangan sampai kita ini tidak mengetahuinya. Diceritakan dulu ada satu orang, inya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa puluh tahun lamanya. Pada satu hari inya datang ke majelis ilmu. Begitu pulang dari majelis ilmu, inya menangis. Inya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena inya sadar sekalinya selama ini inya mengerjakan sholat, sholatnya tidak sah karena inya sholat selama puluhan tahun inya memakai kalung ini yang terbuat daripada najis. Sehingga akhirnya inya menangis, inya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inya menggunakan sisa umurnya ini untuk menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita tidak mengetahuinya. Wa hadzal faslu madhkurun fi ba'din nusakhi qubaila kitabus shalah. Dan fasal ini madhkur disebutkan di sebahagian nuskhah kitab, ya, disebutkan di sebahagian nuskhah ini sebelum kitab sholat. Jadi sebelum bab sholat, ya. Artinya tidak dipisah antara bab najis dan cara menghilangkannya. Setelah selesai langsung bab sholat, ya. Ini di sebahagian nuskhah, ya. Tapi dalam nuskhah yang kita baca ini, sesudah menjelaskan tentang najis, cara menghilangkannya, ini masih dipisah dengan bab haid, ya, nifas dan istihadah, baru kemudian bab sholat. Tapi di sebahagian nuskhah yang lain, ya, ada yang disebutkan bab najis dan cara menghilangkannya ini sebelum bab sholat langsung. Ya, jadi sesudah bab haid, nifas, istihadah, baru bab najis dan cara menghilangkannya, baru bab sholat. Ya. Cuman yang jelas sama-sama disebutkan ini sebelum bab sholat. Nah, karena
yang namanya syarat ya, ini selalu didahulukan daripada masyrut. Ya. Yang namanya syarat selalu didahulukan daripada masyrut. Menghilangkan najis pada badan, pakaian, tempat, ini adalah syarat sah sholat. Menghilangkan najis syarat, sholat adalah masyrut. Ya, sholat yang disyaratkan. Yang namanya syarat selalu didahulukan daripada masyrut. Ya sama seperti misalnya kita hendak naik pesawat. Syaratnya harus punya tiket. Namun wayah ini ada tambahannya. Kartu vaksin. Ya. Sudah kartu vaksin, PCR ya, dan kawan-kawannya, PCR, antigen dan lain sebagainya. Itu syarat naik pesawat masyrut. Yang namanya syarat selalu didahulukan daripada masyrut. Belum ada ceritanya kita naik pesawat berdahulu imbas sampai hanya nukar tiketnya. Nah, imbas sampai hanya menunjukkan kartu vaksin, PCR dan juga kawan-kawannya, tidak. Sebelum naik kita tiketnya kita tunjukkan, kartu vaksinnya kita tunjukkan, PCR-nya kita tunjukkan. Hanya kita naik pesawat. Jadi yang namanya syarat ini selalu didahulukan daripada masyrut. Wan najasatu lughatan, dan najis ini secara bahasa asyai'ul mustagdzar. Ya, sesuatu yang dianggap kotor, dianggap menjijikkan. Itu najis secara bahasa. Ya, sesuatu yang dianggap kotor, sesuatu yang dianggap menjijikkan, walaupun itu suci, secara bahasa itu adalah najis. Ya, seperti misalnya ingus. Ingus ini kan suci, sesuatu yang suci, tapi sesuatu yang menjijikkan, ya, sesuatu yang kotor. Atau misalnya air liur. Ya, air liur sesuatu yang suci, ya, tapi sesuatu yang kotor dianggap menjijikkan. Maka ini najis tapi secara bahasa. Ya, secara bahasa. Najis tapi secara bahasa. Ya. Tapi bukan najis secara syariat. Ya. Karena najis secara syariat ini karena ada definisinya. Najis secara bahasa, tapi bukan menurut syariat. Wa syar'an, ya, adapun najis secara syariat, nah ini, kullu ainin haruma tanawuluha, tiap-tiap ain, tiap-tiap benda yang haram bagi kita untuk mengkonsumsinya, ya, haram bagi kita memakannya, haram bagi kita untuk meminumnya, ya, maka itu adalah najis. Tapi sesuatu yang tidak haram bagi kita untuk mengkonsumsinya, maka tidak najis ngarannya. Wadai misalnya, boleh bagi kita untuk memakannya, tidak haram bagi kita untuk mengkonsumsinya, maka wadai bukan sesuatu yang najis. Najis secara syar'an, secara syariat, kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaq. Tiap-tiap ain ini yang haram mengkonsumsinya, memakannya, meminumnya alal itlaq, secara mutlak, entah sedikit atau juga banyak. Tapi haram mengkonsumsinya ini halatal ikhtiyar, di saat lapang, bukan dalam keadaan darurat. Ya. Kalimat halatal ikhtiyar ini muta'alliqnya dengan haruma tanawuluha. Ya. Haram mengkonsumsinya di saat lapang. Haram mengkonsumsinya di saat lapang. Karena kalau di saat darurat, maka tidak haram bagi kita untuk mengkonsumsinya. Ya. Di saat darurat tidak haram bagi kita untuk mengkonsumsinya. Bangkai misalnya. Bangkai di saat kita lapang tidak boleh bagi kita untuk mengkonsumsinya. Tapi di saat darurat tidak ada lagi yang bisa kita makan kecuali bangkai. Bila kita tidak makan kita bisa mati kelaparan, maka bangkai boleh bagi kita untuk memakannya. Loh, apakah berarti itu bukan najis? Tetap najis. Ya, itu tetap najis. Makanya kalimat halatal ikhtiyar ini
Kait ikatan itu bukan untuk mengeluarkan sesuatu, tapi untuk memasukkan sesuatu. Nah, kaitnya di sini lil idkhal la lil ikhraj. Ya, untuk memasukkan bukan untuk mengeluarkan. Dia tetap najis, bangkai tetap najis. Akan tetapi tidak haram untuk mengkonsumsinya di saat darurat. Ya, kalau di saat lapang tetap haram hukumnya mengkonsumsinya. Tapi kalau di saat darurat ini boleh bagi kita untuk mengkonsumsinya. Ma'a suhulati tamyiz. Haram juga mengkonsumsinya ini bersamaan dengan mudah untuk memisahnya. Kalau sulit untuk dipisahkan, maka tidak haram bagi kita untuk mengkonsumsinya. Walaupun itu najis, tapi itu najis. Ya, ini juga sama. Kaitnya ini untuk memasukkan, bukan untuk mengeluarkan sesuatu. Seperti misalnya, ya, seperti yang akan dicontohkan nanti, ulat yang sudah mati, ya, ulat yang ada pada buah-buahan, ulat yang sudah mati yang ada pada buah-buahan, yang sekiranya sulit, ya, untuk kita pisahkan dari buah, ini boleh bagi kita untuk memakannya. Tidak haram bagi kita untuk memakannya selama sulit untuk dipisahkan. Tapi tetap itu adalah bangkai. Tetap itu adalah najis. Ya, tetap itu adalah najis. Cuman tidak haram bagi kita untuk mengkonsumsinya. Dan di saat sulit untuk dipisahkan. Nah, haram kullu ainin haruma tanawuluha 'alal itlaqi halatal ikhtiyar ma'a suhulatit tamyiz la li hurmatiha. Ya. Tiap-tiap ain, tiap-tiap benda yang haram bagi kita mengkonsumsinya secara mutlak, ya, baik itu sedikit ataupun banyak, di saat lapang bersamaan dengan mudah bagi kita memisahkannya, la li hurmatiha. Ya. Bukan karena kehormatannya, bukan karena kehormatannya. Bila mana inya haram bagi kita, ya, untuk mengkonsumsinya, tapi karena inya dihormati, maka itu bukan najis. Seperti misalnya bangkai manusia, ya, bangkai manusia. Ini termasuk sesuatu yang mulia, ya, sesuatu yang mulia, sesuatu yang dihormati. Walaqad karramna bani Adam, dalam Al-Quran Allah berfirman, sungguh kami telah muliakan ini manusia. Maka bangkainya manusia, ya, bangkainya manusia ini bukan sesuatu yang najis. Yang najis itu kalau inya diharamkan untuk dikonsumsi, bukan karena inya dihormati. Ya, kalau karena inya dihormati, haram dikonsumsi. Tapi karena dihormati, ya, seperti bangkai manusia, maka inya bukan termasuk najis. Wala listikdzariha, dan bukan juga karena menjijikkan. Bukan karena juga menjijikkan. Bila sesuatu ini haram untuk dikonsumsi, tapi karena menjijikkan. Karena menjijikkan, seperti apa? Ingus misalnya. Ingus ini sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, ya, tapi karena sebab menjijikkan, ya, karena sebab kotor, maka ini bukan najis ngarannya. Ya, ini bukan najis namanya. Karena inya diharamkan untuk dikonsumsi karena sebab menjijikkan. Ya. Sedangkan yang namanya najis inya haram untuk dikonsumsi bukan karena sebab menjijikkan. Tapi kalau diharamkan karena sebab menjijikkan, maka itu bukan najis. Ya. Wala li darariha fi badanin au aqlin, dan bukan juga karena memudorotkan pada badan atau akal. Inya diharamkan bukan karena memudorotkan pada akal atau pada badan. Bila ada sesuatu benda diharamkan bagi kita untuk mengkonsumsinya, ya, diharamkan bagi kita untuk mengkonsumsinya,
karena memudaratkan pada badan dan akal, maka itu bukan najis. Seperti misalnya paku. Paku ini haram bagi kita mengkonsumsinya karena bisa memudaratkan badan kita. Maka paku bukan najis. Atau batu misalnya. Ini diharamkan bagi kita untuk mengkonsumsinya karena memudaratkan badan kita. Ya, karena memudaratkan badan kita. Nah, apakah batu ini najis? Tidak. Batu bukan najis. Nah, jadi definisi najis secara syariat ini yang disebutkan oleh beliau, tiap-tiap benda yang haram mengkonsumsinya secara mutlak, sedikit atau banyak, tapi haram mengkonsumsinya ini bukan karena inya mulia, bukan karena inya menjijikkan, bukan karena inya memudaratkan pada akal atau pada badan. Bila sesuatu diharamkan karena inya mulia, seperti bangkai manusia, atau inya diharamkan mengkonsumsinya karena inya dianggap kotor atau menjijikkan, seperti ingus, atau inya haram mengkonsumsinya karena memudaratkan pada badan atau akal, seperti paku atau batu, maka ini bukan najis. Maka ini bukan najis. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwasanya ingus atau air liur ini najis secara bahasa, tapi tidak najis menurut syariat. Menurut bahasa najis. Karena yang namanya najis secara bahasa itu kullu syai'in mustaqdzar. Tiap-tiap sesuatu yang dianggap kotor, dianggap menjijikkan. Tapi secara syariat, ingus ini bukan najis. Dan inya tidak mencegah sahnya sholat. Walaupun kita taruh ingus, kita keluarkan, kita taruh di sapu tangan, kita andak dalam kantong, kemudian kita sholat, ya sholat kita tetap sah saja. Nah, ini nanti disebutkan oleh Al-Imam Al-Baijuri. Definisi ini banyak tidak disebutkan di kitab-kitab yang panjang. Nah, mereka menyebutkan nanti definisi yang lain, tidak definisi ini. Ya, wa hadza ta'rif khala minhu katsirun minal mutawwalat ujar sidin. Wa dakhala fil itlaqi qalilun najasah wa katsiruha, dan masuk di dalam kalimat itlaq secara mutlak, ya, sedikitnya najis dan juga banyaknya, ya, ini haram untuk dikonsumsi. Wa kharaja bil ikhtiyari ad-daruratu fa innaha tubihu tanawulun najasa, dan keluar dari kalimat bil ikhtiyar, ya, di saat lapang, yaitu di saat darurat. Fa innaha, maka sesungguhnya darurat, keadaan darurat ini tubihu, membolehkan tanawulan najasa, membolehkan ini untuk mengkonsumsi najis. Ya, seperti tadi kita tidak menemukan kecuali bangkai, sedangkan kita lapar. Bila kita tidak makan, kita akan mati kelaparan. Maka boleh bagi kita untuk mengkonsumsi bangkai. Nah, cuman karena mengkonsumsinya sekedar menjaga supaya kita ini tidak sampai mati kelaparan. Nah, itu artinya jangan dihabiskan seberataan bangkainya. Cukup bagi kita mengkonsumsi hanya sekedar kita ini tidak sampai mati kelaparan. Ya. Jangan kemudian kita lahap menghabiskannya, jangan. Cukup sekedar menjaga supaya kita tidak mati kelaparan. Wa bisuhulatit tamyiz, dan keluar dengan kalimat mudah untuk memisah, aqlud dudil mayyit fi jubnin aw fakihatin, memakan, ya, ulat yang sudah mati, fi jubnin, ya, pada keju, au fakihatin, atau pada buah-buahan, wa nahwi dzalik, dan yang semacam demikian, ya. Ini maka boleh, ya, ketika sulit untuk dipisahkan. Boleh bagi kita untuk memakan buahnya dengan ulat-ulatnya
ini yang sudah mati, bilanya sulit untuk dipisah. Bilanya sulit untuk dipisah, tidak haram. Tapi tetap ulat yang mati itu tetap dikatakan najis, tapi tidak haram bagi kita untuk mengkonsumsinya. Wa kharaja biqaulihi la li hurmatiha maitatul adami. Dan keluar dari kalimat, dari ucapannya, bukan karena kehormatannya, bukan karena kemuliaannya, maitatul adami, ini bangkainya manusia. Nah, bangkainya manusia ini suci, tidak najis. Ini dalam madhab Imam Syafi'i lah. Tapi di dalam madhab yang lain bangkai manusia ini najis, makanya disucikan dengan cara dimandikan. Ya, tapi dalam madhab Imam Syafi'i tidak, bangkai manusia ini tidak najis. Wa bi'adamil istiqdar al-mani wa nahwuhu, dan keluar dengan kalimat ya, bi'adamil istiqdar, dengan bukan karena menjijikkan ya. Ini kan tadi dikatakan haram mengkonsumsinya ya, tiap-tiap ain benda yang haram bagi kita mengkonsumsinya bukan karena kotornya ya. Maka keluar dengan kalimat ini al-mani wa nahwuhu ya, air mani dan juga yang semacamnya, ingus, lalu kemudian liur. Nah, ini tidak najis, tapi haram untuk dikonsumsi karena menjijikkan. Sedangkan najis itu dia diharamkan bagi kita untuk mengkonsumsinya bukan karena menjijikkannya, ya, bukan karena menjijikkannya, bukan karena dianggap kotornya, tidak. Nah, sedangkan air mani, liur, kemudian ingus, ini sesuatu yang kotor, ya, sesuatu yang kotor. Tidak boleh bagi kita untuk mengkonsumsinya. Ya. Liur misalnya keluar, ingus misalnya keluar, misalnya dikonsumsi, tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi itu bukan najis ya, tapi itu bukan najis, cuman haram dikonsumsi karena itu menjijikkan. Nah, cuman diperkecualikan kenalah bila niatnya ini bukan untuk tabarruk seperti yang akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Baijuri, kamu khat wali wa busaqihi, seperti ingusnya seorang wali misalnya, atau air liurnya. Ini maka boleh ya, boleh bagi kita untuk memakannya, meminumnya, untuk mengambil berkah daripadanya. Nah, termasuk diperkecualikan. Makanya guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Ba'bud ya, ini yang ulun dengar cerita ini dari salah seorang murid beliau, ketika datang Al-Alimul Allamah Al-Habib Zain bin Sumaid, ini yang masih hidup sampai saat ini di kota Madinah Al-Munawwarah, ketika beliau berkunjung ke pondok pesantren Darun Nasyi'in Al-Ustadz Ali, ini beliau memasukkan tangan beliau ke mulut Al-Habib Zain bin Sumaid ya, dengan seizin beliau. Lalu kemudian beliau sesudah memasukkan jarinya ke mulut Al-Habib Zain, beliau kemudian menghisap air liurnya. Nah, ini bagaimana? Air liur sesuatu yang kotor, tidak boleh dikonsumsi. Nah, ini kata Imam Al-Baijuri, kalau niatnya untuk tabarruk, ya ini seperti misalnya air liurnya wali, ini maka boleh-boleh saja, tidak haram hukumnya. Ya, kalau mengambil berkahnya. Wa binafyi dharar al-hajaru wan nabatul mudir ya, dan keluar dengan menafikan yang mudarat, menafikan mudarat al-hajar wan nabat ya, batu dan juga tumbuh-tumbuhan yang memudaratkan pada badan atau pada akal, ini haram bagi kita mengkonsumsinya, tapi tidak najis. Nah, tapi itu bukan najis. Thumma dzakara al-musannifu dhabitan lin najisil kharij minal qubul wad dubur.
Lalu kemudian zakarul musannif. Ini musannif kita, beliau menyebutkan dhabit ya, lin najisil kharij, bagi najis yang keluar. Ya, dhabit ini satu kaidah yang sempurna, ya, kaidah kulliyah, ya, kaidah yang mencakup lin najisil kharij minal kubul wad dubur. Ya, bagi najis yang keluar daripada kubul dan juga dubur, biqaulihi, dengan ucapan beliau, wa kullu ma'iin kharaja minasabilaini najisun. Ya, ini beliau menyebutkan kaidah, ya, kaidah bagi najis yang keluar dari kubul dan juga dubur. Ujar Sidin, wa kullu ma'iin, dan tiap-tiap yang cair, kharaja minasabilain, yang keluar dari kubul dan juga dubur, najisun, maka itu adalah najis. Nah, tiap-tiap yang cair yang keluar dari kubul dan juga dubur, maka itu adalah najis. Huwa sadiqun bil kharijil mu'tadi kal bauli wal ghaiti wa bin nadiri kaddami wal qayhi. Beliau mengatakan tiap-tiap yang cair, ya, yang keluar dari kubul atau dubur itu adalah najis. Nah, itu mencakup entah yang keluar itu sesuatu yang mu'tad, ya, entah yang keluar itu sesuatu yang memang biasa keluar, kalbaul, seperti air kencing, ya, wal ghaid, kotoran, wa bin nadir, dan juga mencakup sesuatu ini yang jarang keluar, kadami wal qayhi, seperti darah dan juga nanah. Maka itu juga semuanya adalah najis. Semua yang cair yang keluar dari kubul dan juga dubur, ya, entah yang keluar ini sesuatu memang nang biasa keluar seperti air kencing, atau sesuatu nang jarang keluar seperti darah dan juga nanah, maka ini hukumnya adalah najis. Nah, cuman diperkecualikan, illal mani, kecuali air mani, min adamiyin, daripada manusia, au hayawanin, atau air mani binatang, tapi ghairu qalbin wa khinzirin, selain air mani anjing dan juga babi, wa ma tawallada minhuma, dan selain daripada air mani binatang yang lahir dari keduanya, lahir dari anjing dan juga babi. Au min ahadihima ma'a hayawanin tahir, atau juga selain dari air mani, ya, ini yang lahir dari salah satu daripada keduanya dengan hewan yang suci. Ada babi misalnya berbini dengan sapi, berisi anak, air maninya najis. Ada babi berbini dengan sapi misalnya, lalu berisi anak, air mani dari anak perkawinan antara babi dengan sapi, ini air maninya juga najis. Nah, jadi itu diperkecualikan. Nah, diperkecualikan air mani manusia dan juga air mani binatang, tapi selain babi dan juga anjing atau keturunannya, maka air mani ini hukumnya adalah suci. Nah, jadi bukan hanya air mani kita yang suci, air mani binatang pun, tapi selain anjing dan babi dan keturunannya, ini juga suci. Wa kharaja bima'in, ini ujar Sidin tiap-tiap yang cair. Kalau tidak cair, Bang, tidak cair bagaimana hukumnya? Keluar dari kubul atau dubur, keluar misalnya emas atau perak misalnya, atau batu akikah misalnya, keluar dari kubul atau dubur, ini bagaimana hukumnya? Atau ulatkah misalnya, keluar dari kubul atau dubur, bagaimana hukumnya? Wa kharaja bima'in, dan keluar dengan kalimat ma'i, ya, ini yang cair, adud, ya, ulat, wa kullu mutasallibin, dan tiap-tiap yang keras, la tuhiluhul ma'idatu, ya, ujar Imam Al-Baijuri, al-aula lam tahullahul ma'idatu, yang tidak bisa dihancurkan atau diurai
oleh perut kita, oleh perut besar kita, tidak bisa diurai, tidak bisa dihancurkan. Ya. Nah, kayak emas atau batu akik, ini tidak bisa hancur, tidak bisa diuraikan oleh perut kita. Maka ini hukumnya bal mutanajjisun yathuru bil husli. Ya, maka hukumnya ini mutanajjis, bisa disucikan dengan cara dibasuh, jangan dibuang. Jangan dibuang. Nah, kalau kita misalnya begitu buang air besar sekali nang keluar batu zamrud misalnya, jangan dibuang. Nah, cukup dibasuh karena itu mutanajis, tidak najis. Bisa menjadi suci ini dengan cara dibasuh. Nah, bukan najis. Wa fi ba'din nusakhi, dan di sebahagian nuskhah wa kullu ma yakhruju bilafdil mudhari' wa isqati ma'in. Ini di sebagian nuskhah kalimatnya wa kullu ma yakhruju, bukan wa kullu ma kharaja. Ya, pakai lafadz fi'il mudhari' bukan pakai lafadz fi'il madhi. Wa isqatu ma'in, dan tidak disebutkan ini kalimat ma'i'nya. Ini di sebagian nuskhah. Wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun walau kana min ma'kulil lahmi. Ya. Wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wal arwathi wal arwathi. Wa ghaslu jami'il abwali wal arwathi walau kana min ma'kulil lahmi wajibun. Dan membasuh jami'il abwal, semua air kencing dan juga kotoran, artinya tempat, ya, pakaian atau badan yang terkena, ya, yang terkena air kencing, yang terkena kotoran. Walau bukan air kencingnya, ya, bukan kotorannya. Kenapa kita membasuh air kencingnya? Kenapa kita membasuh kotorannya? Tempat ini yang terkena air kencing atau terkena kotoran, entah tempat kah, badan kah, pakaian kah. Walau kana min ma'kulil lahmi, walaupun, ya, air kencing atau kotoran ini berasal dari binatang yang dimakan dagingnya. Nah, oh, ini bukan air kami ulun ini. Ya. Ini yang pakaian ini terkena banyu kami, bukan banyu kami ulun, banyu kami kambing misalnya. Walaupun itu adalah kotoran atau air kencing binatang yang dimakan dagingnya, maka hukum membasuhnya ini adalah wajib. Ya, hukum membasuhnya ini adalah wajib. Nah, bagaimana caranya? Wa kaifiyatu ghuslin najasah, dan cara membasuh najis in kanat musyahadatan bil ain wa hiyal musamma bil ainiyah. Bila mana najisnya ini musyahadah bil ain, bisa dilihat dengan mata, ya, bisa dirasa dengan panca indera. Itu yang dinamakan dengan najis ainiyah. Ya, ada baunya, ada warnanya, ada rasanya. Ya, bisa dilihat dengan panca indera kita, ya, atau dirasa dengan panca indera kita. Ada baunya, warnanya, dan juga rasanya. Maka cara menghilangkannya bizawali ainiha, dengan menghilangkan ainnya, hilangkan najisnya, wa muhawalati zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin, dan berusaha menghilangkan sifat-sifatnya daripada rasa, warna, dan juga baunya. Nah, jadi harus dibasuh, dicuci dengan menggunakan air sampai hilang bau, warna, dan juga rasanya. Nah, harus dihilangkan, dibasuh dengan menggunakan air sampai hilang bau, warna, dan rasanya. Walaupun ini harus dengan bantuan sabun misalnya. Walaupun harus dengan bantuan sabun. Lalu kalau misalnya sudah dibasuh berkali-kali, sudah dikasih sabun, tapi baunya masih tersisa, bagaimana hukumnya? Seperti misalnya air kencing. Kadang-kadang sarung misalnya terkena banyu kami misalnya, ya, air kencingnya orang yang dewasa, si suami ngompol misalnya, lalu kemudian dibasuh oleh si istri sarungnya, sudah dibasuh berkali-kali dengan air, sudah dicampur sabun, ya sudah juga, begitu kering baunya masih ada, ini bagaimana hukumnya?
Ini ujar Sidin, fa in baqiya ta'mun najasati dharra aw launun aw rihun asura zawaluhu lam yadur. Bila tersisa rasanya najis, rasanya masih ada, rasanya saja masih ada, dharra, ini maka memudaratkan. Ya, ini tidak dimaafkan. Ya, tidak dimaafkan. Maka harus dibasuh kembali. Ya, harus dibasuh kembali. Kecuali kalau misalnya ujar orang, oh ini tidak mungkin hilang kecuali dengan dipotong. Nah, maka di saat itu dimaafkan. Cuman bila mampu sesudah itu untuk dibasuh lagi dan hilang, harus dibasuh. Ya. Ini kalau yang tersisa rasanya saja. Au launun atau warnanya saja. Au rihun atau baunya saja. Ini. Tapi kalau yang tersisa hanya warnanya saja. Hanya warnanya saja yang ada. Cium baunya tidak ada, rasanya juga tidak ada. Cuman bentuk pulaunya ada. Lah, bentuk pulaunya membentuk pulau. Lah, membentuk pulau. Ada warnanya, tapi baunya tidak ada, rasanya juga tidak ada. Atau baunya saja. Sudah tidak ada warnanya, tidak ada rasanya, hanya baunya saja. Asyura zawaluhu, yang sulit untuk menghilangkannya, ya, lam yadur, maka ini tidak memudaratkan, tidak masalah, dimaafkan. Ya, tidak masalah, itu dimaafkan. Ini maka tidak wajib untuk menghilangkannya, ya, tapi tempatnya ini sudah dianggap suci. Nah, tidak wajib untuk menghilangkannya, tempatnya ini sudah dianggap suci. Ini kalau najisnya najis ainiyah, ada baunya, warna dan juga rasanya. Wa in kanatin najasatu ghaira musyahadatin wa hiyal musammatu bil hukmiyah fayakfi jaryul ma 'alal mutanajjisi biha. Dan bila mana najisnya ini tidak dilihat, tidak ada baunya, warnanya dan juga rasanya, tidak bisa dirasa oleh panca indera, sudah tidak ada bau, warna dan rasanya, seperti air kencing ini yang sudah kering misalnya. Ini yang dinamakan dengan najis hukmiyah, fayakfi jaryul ma 'alal mutanajjisi biha, ya, walau marratan wahidatan, maka cukup dengan mengalirkan air atas yang terkena najis, ya, atas yang terkena najis. Ini cukup kita mengalirkan air di atas itu walau marratan wahidatan, walaupun kita mengalirkannya hanya sekali saja, maka ini sudah cukup. Tidak perlu bagi kita untuk mengalirkannya berkali-kali. Cukup sekali saja kita mengalirkan banyu, maka sudah suci. Ya, kalau najisnya ini najis hukmiyah. Ya. Nah, makanya kalau misalnya terkadang entah kucing kah atau anak kita kah, ini yang umurnya sudah lebih daripada 2 tahun, ini bekami di atas lantai, ini bekami di atas lantai, ini bekami di atas lantai. Jangan kemudian banyu kak kita ambil ember, banyu kami ini kita siram, akhirnya ke sana kemari najisnya. Tapi hilangkan dahulu bendanya, ainnya kita hilangkan, ya, hilangkan bendanya sampai kering, maka tadi najis ainiyah berubah menjadi najis hukmiyah. Ya. Yang semulanya najis ainiyah, ada bau, warna dan rasanya, setelah kita buang bendanya menjadi kering, menjadi najis hukmiyah, tidak ada lagi bau, warna dan rasanya. Baru cukup bagi kita mengalirkan air ini seperlunya. Nah, cukup bagi kita mengalirkan air seperlunya, walaupun itu hanya marratan wahidah, hanya sekali saja. Nah, maka tempatnya ini sudah suci. Nah, jangan banyu kami di situ kita ambil banyu lalu kemudian kita siram, kita simbol. Nah, ini akhirnya najisnya ini menjadi kesana kemari. Ya, atau misalnya kasur, kasur misalnya, anak kita ngompol,
anak kita ngompol. Ini bagaimana cara mensucikannya? Ya, bagaimana cara mensucikannya? Ya. Cara mensucikannya, maka jadikan najis ainiyah tadi ke najis hukmiyah. Jemurkah kasurnya ini terlebih dahulu. Ya. Nah, ini di dalam madhab Imam Syafi'i yang boleh digunakan untuk menghilangkan najis ini hanya air. Ya. Yang boleh digunakan untuk menghilangkan najis ini adalah air atau batu nanti di saat istinja. Ya. Cuman ada kaul, ya, ada kaul yang mengatakan asy-syamsu yutahhir. Matahari ini bisa mensucikan. Ya, ada kaul. Jadi kita jemur dahulu. Nah, kita jemur dahulu. Begitu sudah hilang bau, warna dan juga rasanya, kasih air. Ini seperlunya. Atau misalnya bila kada hendak repot, sesudah dijemur kasih spray. Ini kasurnya kada kita pakai sembahyang juga. Seandainya pun kita pakai sholat, najisnya tertutup oleh spray. Najisnya tertutup oleh spray. Nah, kayak apa kita sholat? Tidak masalah karena kita tidak bersentuhan dengan najis. Ya, tempat yang harus suci daripada najis di saat kita sholat ini adalah yang bersentuhan ini dengan anggota badan kita. Ya, jadi kalau misalnya nih di bawah sejadah nih ada najis, kita sholat di atas sejadah, najisnya di bawah sejadah, sholat kita sah. Seandainya najisnya pun di atas sejadah tapi tidak bersentuhan dengan badan kita, maka sholat kita juga sah. Nah, jadi kalau kada hendak repot misalnya, ya pakai spray. Lah kita kasih spray. Nah, kita kasih spray. Orang kasurnya tidak kita pakai untuk mengerjakan sholat. Nah, kalau tidak mau repot, ya cukup kita jemur, baru kemudian kita kasih spray. Apalagi kalau sudah kering, ya. Apalagi kalau sudah kering, at-tahir al-jaf ma'al-jaf tahir. Kering ketemu kering, suci hukumnya. Nah, kering ketemu kering, ini suci. Lain kalau salah satunya ada yang basah. Ya, tapi kalau kering ketemu kering, maka ini hukumnya adalah suci. Nah, hukumnya suci, tidak najis. Tsumma istasnal musannifu minal abwal. Ini kemudian beliau akan memperkecualikan, ya, daripada air kencing, yaitu air kencingnya anak laki-laki ini yang umurnya belum sampai 2 tahun, ini yang tidak makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Nah, ini insyaallah ini akan kita jelaskan karena pada malam Sabtu yang akan datang biidznillah. Nah, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana naqdarafna wa annana asrafna 'ala ladha asrafna fadhub 'alaina tauba taghsil li kulli hawba wastur lana al-'awrati wa aminir raw'ati. اغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جراد أو صحبة والمسلمين أجمع منا ربي يسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طس صحبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.